Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jadi itu artinya hanya tanda jejakku yang masih tersisa di tubuhnya. Ekspresi si cantik berambut putih semakin gelap. Mereka telah mengambil risiko besar untuk menjelajah ke sungai neraka, dan jika mereka tidak bisa mengamankan eliksir sungai neraka ilahi atau harta iblis, telah mengeluarkan begitu banyak usaha dan menanggung semua risiko itu tanpa hasil. Liu Zhu tetap sangat tenang, dan sosok berjubah merah itu juga dengan cepat menjadi tenang setelah kemarahan awal itu. Keduanya tampak sedang merenungkan sesuatu sementara si cantik berambut putih duduk di udara dengan menyilangkan kaki. Pada saat yang sama, 8 raja hantu di belakangnya berubah menjadi semburan yin qi yang mengelilingi tubuhnya, sehingga meningkatkan basis kultivasinya secara signifikan untuk memungkinkannya mencoba dan mengaktifkan segel pelacak di dalam tubuh Han Li. Qi hitam melonjak tak menentu di sekelilingnya, dan tangisan hantu yang mengerikan meletus dari dalam. Si cantik berambut putih memanfaatkan semua kekuatan yang dia mampu. Waktu perlahan berlalu, dan hampir 2 jam berlalu dalam sekejap, namun si cantik berambut putih masih belum berhasil. Liu Zhu dan sosok berjubah merah hanya menunggu dengan sabar dalam diam. Beberapa saat kemudian, suara marah si cantik berambut putih akhirnya terdengar. Tanda jejakku juga telah dihancurkan. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini sendiri, mungkinkah ini hasil karya Mu Qing? Qi hitam menghilang untuk mengungkapkan kecantikan berambut putih dengan ekspresi menggelegar di wajahnya. Itu bisa jadi rekan Taoismu. Dia tampaknya lebih tertarik pada harta karun makam iblis daripada ramuan ilahi, renung sosok berjubah merah sambil mengelus dagunya. Tidak ada raja iblis yang membayangkan bahwa Yuan Yao dan Yan Li akan mampu melepaskan teknik rahasia pengumpulan yin qi yang dapat membantu Han Li membasmi tanda pelacakan satu persatu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak si cantik berambut putih, dan dia bertanya, terlepas dari siapa di balik ini, aku akan memastikan mereka membayar apa yang telah mereka lakukan. Saudara Disue, artefak jahat itu lebih penting bagimu daripada keduanya. Saudara Disue, Anda sangat tenang, mungkinkah memiliki beberapa trik lain di lengan baju Anda? Liu Zhu juga berbalik ke arah sosok berjubah merah dengan sedikit senyum di wajahnya. Sosok berjubah merah itu terkekeh sebagai jawaban sebelum menjawab, aku memang menanam sesuatu yang lain di tubuh anak nakal Han, tapi masih cukup sulit untuk menemukannya. Aku tidak akan bisa melacaknya seakurat mungkin. Dengan tanda pelacakanku, tapi aku seharusnya bisa memastikan perkiraan lokasinya. Namun demikian, bocah Han itu benar-benar waspada. Dia menahan keinginan untuk memanggil pelayan roh yang kuberikan padanya bahkan sekali. Kalau tidak, dia sudah menjadi korban teknik rahasiaku dan semua ini tidak akan terjadi. Tatapan aneh muncul di wajah si cantik berambut putih, dan alisnya berkerut saat dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk bercanda, kakak Disue. Dengan indera spiritual yang kuat dari anak nakal Han, bagaimana mungkin itu luput dari perhatiannya bahwa kamu menanam teknik rahasia pada pelayan roh itu? Haha, sebenarnya tidak ada yang salah dengan para pelayan roh itu sendiri, kuncinya terletak pada perjanjian darah penawanan yang aku tanamkan pada para pelayan roh itu. Selama ada orang yang menyuntikkan indera spiritual ke para pelayan roh itu, dan menggunakannya sekali, pasti tidak akan bisa melepaskan diri dari daya pikat teknik rahasia ini. Mereka akan ingin menggunakan pelayan roh untuk kedua kalinya, lalu untuk ketiga kalinya, sampai mereka benar-benar terpesona, dan kehilangan kesadaran diri. Sayang sekali bahwa dia bahkan belum pernah menggunakannya sampai saat ini. Kalau tidak, aku pasti bisa mendeteksinya dan mengendalikannya tanpa dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ekspresi si cantik berambut putih sedikit berubah, dan dia terdiam setelah mendengar ini. Liu Zhu juga jelas terkejut dengan rencana licik Disue. Tapi jika bocah Han tidak menggunakan pelayan roh itu,
lalu bagaimana kamu bisa mendeteksi lokasinya? Si cantik berambut putih bertanya. Itu cukup sederhana, aku memasukkan beberapa batu meridian ke tubuh para pelayan roh, Disue terkekeh dingin dengan sikap sinis. Batu meridian, itu adalah bahan yang sangat aneh dengan atribut yang setiap siang dan tengah malam, sehingga memungkinkan mereka untuk mendeteksi satu sama lain. Dalam hal ini, Anda juga harus membawa salah satu batu itu sendiri. Hanya di tempat yang penuh dengan yin qi seperti sungai neraka akankah sifat pendeteksian material ini dapat berpengaruh. Dalam keadaan normal, kami tidak akan dapat memanfaatkan efek itu. Saya benar-benar terkejut Anda dapat menemukan item yang menarik perhatian. Sejauh yang saya tahu, benua Tian Yuan kami bahkan tidak menghasilkan batu jenis ini, dan memiliki kegunaan yang sangat terbatas untuk kultivator seperti kami. Liu Zhu memuji kecerdasan Disue. Aku tidak sengaja mencari barang ini. Ribuan tahun yang lalu, aku membunuh makhluk dari benua lain, dan mereka kebetulan memiliki sepotong kecil bahan ini. Aku memutuskan untuk menyimpannya karena itu sangat langka, tetapi siapa yang mengira itu benar-benar berguna? Batu-batu itu hanya akan mendeteksi satu sama lain untuk sesaat pada tepat tengah hari dan tengah malam, dan bocah Han sendiri tidak memiliki batu meridian lain, jadi tidak mungkin dia bisa menyadari ada sesuatu yang salah, kata sosok berjubah merah dengan sinar licik di matanya. Haha, itu brilian. Sekarang tidak jauh dari tengah malam, jadi mari kita menuju ke arah di mana jejak-jejaknya menghilang terlebih dahulu. Dengan menggunakan properti deteksi dari batu meridian, kita seharusnya dapat melacaknya. Pastikan untuk melihat keluar untuk boneka ras Mayfly dengan chopper perak. Itu tampaknya adalah perajang 5 naga yang legendaris, yang merupakan harta karun roh ilahi yang berperingkat sangat tinggi di Chaotic Myriad Spirit Roll, jadi lebih baik tidak menentangnya secara langsung jika kita bertemu. Adapun 2 binatang petir neraka itu, tidak akan jauh dari sarangnya, jadi kita tidak perlu khawatir tentang mereka lagi. Liu Zhu memperingatkan. Tidak satu pun dari kami yang berpikir bahwa Anda akan memiliki cara untuk melawan perajang 5 naga, Saudara Liu Zhu. Itu semua berkat Anda bahwa kami dapat memaksa kembali boneka itu dan melarikan diri, si cantik berambut putih terkekeh. Kau terlalu baik, rekan Daoislan. Boneka itu tidak dipaksa mundur olehku, itu hanya memaksakan indera spiritualnya saat menggunakan Five Dragon Chopper dan terpaksa mundur atas kemauannya sendiri. Jika tidak, jika pertempuran telah berlarut-larut sedikit lebih lama, aku akan menjadi korban chopper itu. Liu Zhu menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketakutan di matanya. Si cantik berambut putih dan sosok berjubah merah saling bertukar pandang. Kemampuan yang dikeluarkan oleh Five Dragon Chopper benar-benar menakutkan. Jika boneka itu melepaskan kekuatan penuh dari harta karun itu sebelum Liu Zhu melepaskan diri dari formasi emas di atas kolam hijau, maka ada kemungkinan besar mereka berdua sudah musnah. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun perajang 5 naga sangat menakutkan, boneka itu menggunakan indera spiritualnya secara berlebihan, jadi belum terlihat apakah dia bisa mengejar kita lagi. Selama kita tetap waspada dan hindari perpecahan, kita pasti baik-baik saja, kata Liu Zhu. Si cantik berambut putih dan sosok berjubah merah mengangguk. Setelah itu, 3 Raja Iblis melesat ke kejauhan. Jauh di dalam sungai neraka, cahaya merah menyala di depan gua putih, dan boneka lapis baja merah tersandung keluar dari angkasa. Itu mengangkat satu kaki dan baru saja akan melangkah maju, hanya cahaya spiritual yang berkedip tidak menentu di seluruh tubuhnya, dan jatuh ke tanah. Suara dering kemudian meletus dari tubuh boneka itu saat seberkas cahaya perak terbang keluar dari tubuhnya, lalu menghilang ke dalam gua. Mengapa kamu dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Mungkinkah perajang 5 nagaku tidak cukup kuat? Suara lelaki tua itu terdengar lagi. Cahaya hijau menyala di mata boneka itu sebelum dia berjuang untuk berdiri,
dan dia menjawab dengan suara hormat, pencacah 5 naga sangat kuat, tapi aku terlalu tidak berguna, dan indera spiritualku tidak dapat mendukung chopper itu. Jika tidak, semua penyusup pasti sudah mati. Indera spiritualmu tidak cukup. Kamu pasti melepaskan kekuatan Five Dragon Chopper 2 kali dan menggunakannya terlalu lama di kedua kesempatan kan? Suara tua itu tetap benar-benar tanpa emosi. Aku terlalu serakah. Aku tidak melepaskan kekuatan penuh dari Five Dragon Chopper sejak awal karena aku ingin memancing semua orang luar sebelum membunuh mereka bersama-sama, tapi ada pengkhianat dari ras kita yang memiliki kemampuan menahan kekuatan Five Dragon Chopper. Langkah-langkah cadangan yang telah saya siapkan juga telah hancur karena keadaan yang tidak terduga, sehingga memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Boneka berbaju zirah merah menjawab dengan suara lemah. Saya mengerti. Suara orang tua di dalam gua hanya memberikan respon terpotong sebelum terdiam. Tiba-tiba, boneka lapis baja merah mengangkat suaranya sedikit, dan berkata, "Senior Jiang, saya punya satu permintaan lagi." Sepertinya aku ingat bahwa kamu telah meminta bantuan dariku, jangan harap aku akan berjuang untuk ras Mayfly-mu. Suara tua itu sedikit mendingin setelah mendengar ini. Saya tidak akan berani memimpikannya hal seperti itu. Saya hanya ingin meminta Senior Jiang untuk menggunakan sisa indera spiritual saya ini untuk membimbing tubuh saya yang sebenarnya ke sungai neraka ini. Para penyusup itu telah mengambil ramuan ilahi, dan jika saya tidak memulihkan ramuan itu, saya akan diberikan hukuman yang berat, jelas boneka lapis baja merah itu. Pandu tubuhmu yang asli di sini. Apakah kamu sudah gila? Makhluk lalat capung tidak bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama atau basis kultivasi mereka akan rusak parah oleh Yin Qi di sini. Dari suaranya, para penyusup adalah semuanya sangat kuat, jadi bahkan jika tubuh aslimu tiba di sini, kemungkinan besar kamu tidak akan cocok untuk mereka. Mungkinkah kamu ingin meminjam Five Dragon Chopper saya lagi? Suara pria tua itu sedikit terkejut. Aku memang berniat untuk meminjam Five Dragon Chopper lagi, Senior Jiang, tapi aku mungkin tidak benar-benar perlu menggunakannya kali ini karena tubuh asliku akan tiba di sini dengan sarang dewa. Jawab boneka lapis baja merah itu dengan muram. Sarang dewa, hehe, apakah saya mendengar ini benar? Anda akan menggunakan hal seperti itu hanya untuk merawat beberapa makhluk tingkat lalat capung emas. Omong-omong, bagaimana Anda memiliki kekuatan untuk menggunakan hal seperti itu? Jika saya ingat dengan benar, hal-hal itu selalu berada di bawah kendali monster tua itu di ras Mayfly Anda. Bukankah itu kartu truf ras Anda yang tidak akan digunakan kecuali ras Anda berada di ambang kehancuran? Pria tua di gua itu benar-benar penasaran sekarang. Kamu tidak salah senior, tapi barang yang akan aku bawa ke tempat ini bukanlah salah satu artefak suci dari ras kita. Itu adalah harta replika yang disempurnakan belum lama ini oleh para tetua dari ras kita, dan untuk benar-benar akurat, itu seharusnya disebut sarang dewa palsu. Harta karun itu hanya dapat memanifestasikan satu jenis serangga suci, dan itu hanya sejenis serangga suci dengan kaliber sangat rendah. Selain itu, ini jenis replika adalah harta sekali pakai, jadi hanya bisa digunakan sekali. Boneka berbaju zirah merah itu menjawab dengan jujur. Sarang dewa palsu, menarik. Aku sudah mendengar banyak tentang sarang dewa yang sangat terkenal dari ras Mayfly, tapi aku tidak pernah merasa senang menyaksikan sendiri aksinya. Walaupun hanya replika akan cukup. Saya dapat memanggil tubuh asli Anda di sini secara gratis, tetapi Anda harus membayar harga jika Anda ingin meminjam Five Dragon Chopper saya lagi, kata pria tua itu dengan suara pelan. Tapi aku hanya membawa satu vial esensi air yin. Sedikit keraguan merayap ke dalam suara boneka itu. Tidak apa-apa, bawa saja sisa-sisa sarang ilahi palsumu kepadaku setelah kamu selesai dengan itu tidak terlalu banyak untuk ditanyakan, kan? Pria tua itu bertanya. Kamu ingin sarang dewa palsu?
senior. Hehe, jika kamu tidak mau, biarlah. Aku hanya menginginkan item itu agar aku bisa memperluas wawasanku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa mengumpulkan rahasia sarang dewamu hanya dengan memeriksa satu set sisa-sisa? Pria tua itu berkata dengan suara acuh. Setelah beberapa saat merenung, boneka lapis baja merah itu sampai pada kesimpulan bahwa terlalu berisiko untuk menghadapi penyusup dengan sarang dewa palsu sendirian, jadi dia menggertakkan giginya, dan menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat, aku hanya bisa meninggalkan sisa-sisa sarang di sini selama sebulan. Setelah itu, aku harus mengembalikannya atau aku tidak akan bisa menjawab tetua ras kita." "Haha, hanya itu yang perlu ku dengar. Aku akan segera memanggil tubuhmu yang asli ke sini. Untung aku memiliki gumpalan indera spiritualmu di sini untuk bekerja. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa menggambar kamu ke tempat ini." Ledakan tawa terdengar dari dalam gua, diikuti oleh dentuman tumpul, dan gumpalan benang perak memendek, menyapu boneka berbaju zirah merah, lalu menyeretnya ke dalam gua. Boneka itu menghilang dalam sekejap, dan sekitar 5 menit kemudian, ledakan tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke udara dari pegunungan putih, diikuti oleh pilar tebal cahaya keemasan yang melonjak ke udara. Hembusan angin yin berkumpul menuju pilar cahaya saat ki hitam tak terbatas muncul di daerah sekitarnya di tengah serangkaian ledakan yang menggema. Fenomena ini mengaburkan seluruh area sekitarnya. Setelah beberapa lama, sambaran petir menembus kegelapan seperti wim yang kuat sebelum menghilang dalam sekejap, diikuti pekikan tajam yang dipenuhi dengan kebencian dan energi buruk meletus dari dalam. Han Li menghembuskan napas saat dia membuka matanya, dan ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. "Rekan Daois Han, jejak-jejak terakhir telah berhasil diberantas." Suara menyenangkan Yuan Yao terdengar dari belakangnya. "Terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak berpikir bahwa jejak-jejak terakhir akan begitu sulit untuk dihilangkan. Itu jika sudah mengakar di dalam tubuh saya, dan kami harus memperbaikinya tanpa mengeluarkan karena itu hanya menolak untuk dikeluarkan. Sekarang keempat tanda pelacakan telah dihancurkan, akhirnya aku bisa bernapas lega." Han Li berbalik dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada kedua wanita itu. "Hehe. Tidak perlu berterima kasih kepada kami, Kakak Han, kamu menyelamatkan hidup kami juga." Yuan Yao terkekeh dengan sedikit kelelahan. Yan Li juga tersenyum, tapi wajahnya cukup pucat. Itu tidak terlalu mengejutkan, siapapun akan menderita gejala kelelahan setelah mengendalikan formasi seperti itu selama lebih dari setengah hari. Han Li segera mengayunkan lengan bajunya saat melihat ini, dan 2 botol kecil berwarna hijau terbang sebelum melayang di depan kedua wanita itu. Kedua botol ini mengandung pil yin hijau, yang merupakan pil atribut yin yang pasti akan sangat bermanfaat bagi kalian berdua. Saudari juniorku dan aku benar-benar membutuhkan pil semacam itu, jadi aku akan dengan senang hati menerimanya, Kakak Han. Yan Li tersenyum saat dia mengayunkan lengan baju ke udara, menarik botol ke arahnya sebelum mengeluarkan pil hijau tua yang segera mulai memancarkan aura yin yang kuat. Mata Yan Li berbinar saat melihat pil itu, dan dia mengambilnya di antara 2 jarinya sebelum memeriksanya. Dia kemudian menelan pil dan menutup matanya saat dia mengaktifkan seni kultivasinya untuk menyerap kekuatan pil dengan lebih baik. Yuan Yao ragu-ragu sesaat setelah melihat ini sebelum mengucapkan terima kasih kepada Han Li dan menerima botol lainnya, lalu juga mengkonsumsi salah satu pil. Han Li berdiri di samping kedua wanita itu saat mereka menyerap kekuatan pil yang baru saja mereka konsumsi. Pusaran di langit sudah menghilang. Adapun bola hitam, ukurannya telah menyusut menjadi sekitar 10 kaki, dan karena formasi telah berhenti berfungsi, perlahan-lahan menghilang menjadi kabut hitam. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu membuka mata satu demi satu, dan kulit mereka terlihat jauh lebih baik. "Kakak Han,
pil yang kamu berikan kepada kami sangat berharga, bukan? Junior Sister Yuan dan saya sama-sama berhasil memulihkan sebagian besar yin qi kami yang hilang dalam waktu sesingkat itu, kata Yan Li. Saya senang itu berguna bagi Anda, jawab Han Li sambil tersenyum. Kakak Han, ini bukan tempat yang aman untuk kita tinggali, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yuan Yao bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Memang, kita harus segera pergi dari sini. Dalam sekejap tanda jejak itu dihancurkan, mereka akan mengungkapkan perkiraan lokasi kita kepada Raja Iblis. Adapun bagaimana kita melanjutkan dari sana, tentu saja kita harus melakukannya menerobos ruang ini dan kembali ke alam roh. Itu akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi setidaknya itu adalah tujuan yang bisa kita perjuangkan. Mari kita bahas ini secara mendetail saat kita meninggalkan tempat ini, kata Han Li dengan ekspresi serius. Baiklah, kami akan menarik formasi terlebih dahulu, lalu segera berangkat. Han Li adalah orang dengan basis kultivasi tertinggi di antara ketiganya, jadi kedua wanita itu mengikutinya. Dengan demikian, mereka berdua terbang di udara sebagai garis-garis cahaya hitam untuk mengumpulkan semua peralatan formasi sebelumnya. Sementara itu, Han Li mengeluarkan teriakan panjang yang bergemuruh ke kejauhan, dan binatang jiwa menangis dan binatang macan tutul kirin segera menjawab dari jauh. Dan keduanya meluncur kembali ke arahnya. Seberkas cahaya hitam dan seberkas cahaya keemasan segera menghilang ke lengan baju Han Li secara berurutan, dan kedua binatang itu disimpan ke dalam gelang binatang roh ini lagi. Beberapa saat kemudian, kedua wanita itu juga telah menyelesaikan apa yang mereka lakukan, dan mereka bertiga memutuskan arah sebelum terbang menjauh. Kurang dari setengah hari setelah mereka pergi, cahaya hijau menyala di udara di dekatnya. Di dalam bola lampu hijau ada sosok ramping dan anggun. Setelah berputar-putar di udara untuk beberapa saat, bola lampu hijau turun ke bukit tempat Han Li dan yang lainnya berada belum lama ini. Lampu hijau memudar, dan sosok humanoid yang terungkap adalah Mu Qing. Mu Qing dengan cepat mengamati sekeliling, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Bagi kebanyakan orang, tampaknya tidak ada yang salah di sini, tetapi dia dapat dengan mudah mengidentifikasi jejak yang tersisa dari formasi mantra raksasa yang telah dipasang di sini, serta sisa fluktuasi pembatasan dan yin murni. Qi yang menggantung di udara. Sepertinya aku terlambat, dan mereka sudah pergi. Jadi dia berhasil membasmi jejak-jejak melalui penggunaan formasi. Melihat dia sudah pergi, akan sangat sulit untuk mencoba dan menemukannya. Gumam Mu Qing, baiklah, aku akan bertaruh untuk harta karun di makam iblis. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memberikan batasan tambahan padanya. Dia naik ke udara sebelum terbang menjauh sebagai bola cahaya biru lagi. Namun, pada kesempatan ini, dia tidak terbang terlalu jauh. Hampir 2 jam kemudian, bola cahaya biru tiba-tiba turun ke pegunungan kecil. Mu Qing kemudian turun ke lembah di dalam pegunungan. Yin Qi di sini sangat jarang, dibandingkan dengan pegunungan lainnya, jadi tidak ada satupun makhluk hantu yang ditemukan di sini. Itulah yang diharapkan Mu Qing. Setelah mencari melalui lembah untuk memastikan bahwa tidak ada potensi bahaya di dekatnya, dia mengayunkan kedua lengan bajunya ke udara, dan bola cahaya hijau seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke udara. Bola cahaya terbang ke seluruh bagian lembah sebelum menghilang ke tanah. Setelah itu, Mu Qing menginjakkan kaki ke tanah, dan cahaya spiritual melintas di bawah pinggangnya saat dia berubah menjadi bentuk pohonnya. Akar putih yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah sebelum memanjang ke segala arah. Mu Qing kemudian mulai melantunkan sesuatu saat membuat segel tangan, dan seluruh lembah mulai bergetar dengan lembut. Tanah di tanah tempat bola cahaya hijau menghilang tiba-tiba terbelah, dan bibit yang tak terhitung jumlahnya bertunas sebelum tumbuh dengan cepat. Dalam rentang beberapa napas,
mereka semua telah tumbuh menjadi pohon besar yang masing-masing setinggi beberapa ratus kaki. Seluruh lembah diubah menjadi lanskap subur yang berlimpah dengan ki spiritual atribut kayu. Yang lebih mengejutkan adalah tidak satu pun dari pohon-pohon ini yang berakar di tempat. Sebaliknya, mereka semua berpindah posisi, dan beberapa saat kemudian, formasi besar muncul, meliputi hampir seluruh lembah. Formasi itu menciptakan penghalang kedap air di sekitar tempat ini. Setelah itu Mu Qing tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan benda. Ini adalah manik putih seukuran telur yang sedikit transparan dan memiliki pola emas yang aneh di seluruh permukaannya. Manik itu melayang sekitar 10 kaki di depan Mu Qing, berputar perlahan di tempat. Mu Qing menatap manik itu untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas lemah saat dia dengan lembut mengulurkan jari ke arahnya.